Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salim ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Marika Dwi Andini dari Prodi D1 Usuluddin angkatan 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab tayamum dalam kitab Safinatun Najah. Pertama, saya akan mendeskripsikan tentang tayamum. Tayamum dalam bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu sendiri yakni makna atau tujuan. Tayamum secara istilah yaitu mengusapkan tanah ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan syarat tertentu. Tayamum ini bersifat darurat, hanya bisa menggantikan untuk mandi dan wudhu saja. Namun, tayamum tidak dapat untuk menghilangkan najis. Sekarang kita masuk ke fasal yang pertama, fi asbabi tayamum, sebab-sebab diperbolehkan untuk tayamum. Asbabut tayamumi salasa, sebab seseorang melakukan tayamum itu ada 3. Pertama, fa'dul ma, yaitu tidak ada air. Namun sebelum seseorang melakukan tayamum, ada kewajiban untuk mencari air terlebih dahulu. Jika dia yakin di dekatnya ada air. Namun, jika misalnya seseorang itu dalam perjalanan di gurun, maka dia tidak wajib untuk mencari air, karena memang mustahil dengan adanya air tersebut di gurun. Yang kedua yaitu al-marad, artinya karena sakit. Nah, orang yang sakit boleh tidak untuk berwudu atau mandi dan diperbolehkan untuk tayamum. Kata para ulama, sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum yaitu adanya kekhawatiran jika menggunakan air akan membahayakan nyawanya. Kedua, takut kehilangan anggota tubuh. Kemudian takut kehilangan manfaat atau fungsi dari tubuh. Kemudian takut kehilangan aib dan takut sakitnya bertambah parah. Yang ketiga, al-ikhtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, yaitu butuhnya terhadap air karena hausnya makhluk hidup yang dimuliakan. Misalnya, ketika ada seseorang dalam perjalanan di gurun, dia hanya membawa 1 botol air yang cukup digunakan untuk berwudu saja. Namun, di tengah perjalanan, dia merasa haus, maka air tersebut boleh untuk diminum. Kemudian, wa ghairul muhtarami sittah, yang tidak dimuliakan ada 6. Pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya di sini yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak ada uzur. Misalnya, kemudian orang tersebut kehausan, maka kita tidak boleh berikan air itu kepadanya. Yang kedua, az-zani al-muhsan, orang pezina yang muhsan. Maksudnya pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka bukan budak, dan telah menikah. Nah, jika seorang pezina yang muhsan, seandainya dia kehausan, ada air, maka tidak boleh kita berikan.
kita gunakan air itu untuk bersuci atau berwudu saja, misalnya seperti itu. Karena secara hukum dia harus ditangkap kemudian dirajam sampai mati. Berikutnya al-murtad, orang yang murtad. Murtad ini bisa jadi tidak dilakukan secara langsung, namun bisa dengan cara melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut bisa mengarahkan seseorang pada kemurtadan. Bahkan bisa jadi dia mengucapkan sesuatu yang bisa mengarahkan dia pada kemurtadan, atau dia meyakini sesuatu yang bisa menyebabkan dia menuju kemurtadan, dan pada akhirnya dia keluar dari Islam. Nah, orang yang murtad ini tidak boleh kita beri air. Biarkan dia kehausan sampai mau mati sekalipun tetap tidak boleh. Berikutnya al-kafirul harbi, orang kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Dalam syariat kita, kafir itu ada 4. Pertama, kafir harbi. 2, kafir zimi. 3, kafir muahad. 4, kafir muaman. Yang kafir harbi inilah yang masuk ghairul muhtaram atau tidak dimuliakan. Kemudian al-qalbu al-aqur, yaitu anjing gila atau anjing galak. Nah, anjing gila ini termasuk hewan yang wajib dibunuh ketika kita bertemu. Dan terakhir al-khinzir, yaitu babi. Kemudian kita masuk ke fasal yang kedua. Fi syurutit tayamum, syarat tayamum. Syurutut tayamumi asyarah, syarat tayamum ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturab. Tayamum itu harus menggunakan tanah. Jika seorang bertanya menggunakan selain tanah, yaitu misalnya menggunakan tepung atau kapur, walaupun misalnya sedang berada di daerah yang tanahnya tanah kapur, maka kita tidak boleh tayamum menggunakan tanah kapur itu. Tayamum itu harus menggunakan tanah, bukan menggunakan selain tanah. Tidak sah tayamum seseorang apabila dia menggunakan kapur. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, maka seseorang itu boleh untuk bertayamum menggunakan pasir dengan catatan ada debu pasirnya, ada debu di dalam pasirnya. Kemudian yang kedua, wa yakuna turabu tahira, harus menggunakan tanah yang suci. Hendaknya tanah yang digunakan untuk tayamum adalah tanah yang suci. Misalnya, tanah itu terkena najis, maka tidak boleh kita bertayamum dengan tanah tersebut. Walaupun najisnya sudah kering, tapi tetap saja tidak boleh karena sudah tercampur dengan zat najis tersebut. Kemudian berikutnya, wa alla yakuna musta'mal, tidak menggunakan tanah yang musta'mal, yaitu tanah yang tidak melekat pada anggota tubuh. Misalnya seorang sedang tayamum, dia usapkan tanah itu ke wajahnya, kemudian tanah itu jatuh, maka tanah yang jatuh itu adalah tanah yang musta'mal. Kemudian wala yukhalitu daqiqu wa nahru, tanahnya tidak tercampur dengan tepung atau sesuatu yang sejenis dengan tepung, misalnya kapur barus atau serbuk-serbuk yang lain
itu tidak boleh, harus benar-benar tanah yang digunakan untuk tayamum. Kemudian yaksida, harus ada maksud mengambil tanah untuk tayamum. Jika dia tidak bermaksud di dalam hatinya, maka tidak sah. Harus ada maksud untuk mengambil tanah tersebut. Namun, kalau kita meminta bantuan orang lain untuk mengambil tanah untuk tayamum, maka boleh. Dan itu sah. Kemudian, wa ayyam sakha wajahahu wa yadaihi badar bitain. Hendaknya mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan 2 kali pukulan ke tanah, yaitu 1 pukulan untuk mengusap wajah, kemudian yang kedua untuk mengusap tangan sampai siku. Boleh lebih dari 2 asalkan dia sudah sempurna seluruhnya terkena tanah. Kemudian wa ayyuzilan najasata awwala, yaitu harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Karena tayamum ini seperti di awal, yaitu tidak bisa menghilangkan najis. Maka sebelum tayamum dia wajib bersihkan dulu dari najis. Kemudian wa ayyajtahida fil qiblati qabla, harus beristihad terlebih dahulu untuk menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Ibnu Hajar mengatakan, jika seorang itu tayamum tapi dia belum menentukan arah kiblat, maka tayamumnya itu tidak sah. Namun ada pendapat lagi dari Imam Syarqawi rahimahullah ta'ala, seseorang tetap sah meskipun tidak menentukan arah kiblat. Mungkin dia tidak tahu arah kiblat, kemudian dia sholat, misalnya sholat 4 rakaat. Nah, setiap rakaatnya dia menghadap ke 4 sisi, maka itu dianggap sah. Kemudian wa yakuna tayammumi ba'da dukhulil waqt, yaitu melakukan tayamum setelah masuknya waktu sholat. Misalnya saya mau sholat duhur, maka saya harus menunggu masuknya sholat duhur terlebih dahulu, baru boleh tayamum. Kemudian yang terakhir, wa ayyatayamma malikul fardi, 1 kali tayamum hanya untuk sekali sholat fardu, karena tayamum ini sifatnya darurat. Kemudian fasal berikutnya, fi faraidit tayamum, fardunya tayamum. Furudu tayamumi khamsah, fardunya tayamum ada 5. Al-awalu naqlut turab, pertama yaitu memindahkan debu. Kapan dia tidak memindahkan debu, maka tidak dianggap sah sebagai tayamum. As-sani an-niyah, kedua niat. Niat ini akan disebutkan atau diniatkan di dalam hati ketika seseorang memindahkan debu sampai dia mengusapkan ke wajahnya. Kemudian asalis, ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Kemudian ar-rabi, keempat mashul yadaini ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan terakhir al-khamis at-tartibu bainal maskhatain, yaitu tertib berurutan di antara kedua ucapannya.
Sunnah-sunnah tayamum ada 9. 1. Membaca basmalah. 2. Meniup setelah mengambil tanah. 3. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. 4. Menghadap ke arah kiblat. 5. Mulai mengusap wajah dari bagian atas sampai bawah dan mengusap tangan dari jari-jari sampai ke siku. 6. Meregangkan jari-jari saat setiap dia memukul tanah. 7. Melepas perhiasan, misalnya cincin, harus dilepas dulu sebelum memukul tanah. 8. Menyela jari di 2 pukulan atau di pukulan kedua saja. 9. Bersambung, artinya tidak ada jeda yang lama ketika mengusap wajah dan tangan. Kemudian kita masuk ke fasal yang terakhir, fi mubtilati tayamum, pembatal-pembatal tayamum. Mubtilatut tayamumi salasa, pembatal-pembatal tayamum ada 3. Yang pertama, ma batalal wudu, segala hal yang membatalkan wudu maka juga membatalkan tayamum. Yang kedua, warrodah, murtad, yaitu keluar dari Islam. Kemudian yang terakhir, watawahumul ma'in tayamum ma liwafadihi, menduga ada air jika tayamumnya karena tidak ada air, atau ragu-ragu dengan adanya air. Demikian penjelasan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sekarang saya akan mempraktekkan cara untuk bertayamum. Nah, pertama, pukulan tanah yang pertama kita sambil ucapkan bismillah. Kita coba bismillah. Kemudian, jika tanah atau debunya terlalu banyak, kemudian kita bisa bersihkan atau kita tiup. Kemudian kita usapkan ke wajah. Cukup sekali saja. Kemudian pukulan yang kedua, kita bersihkan dari mulai punggung tangan sampai siku, kita balik sampai pergelangan tangan, kemudian ibu jari dengan ibu jari. Terus yang kedua sama, punggung tangan sampai siku, kita balik sampai pergelangan tangan, kemudian ibu jari dengan ibu jari. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang tata cara untuk bertayamum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.